Hola, salam Just Talk. Gue kembali lagi dengan 2 match Champions League dan bahas sedikit 3 match IPL. Mulai dari MU dulu deh. MU 1-1. Gue melihat sebuah pertandingan di mana kedua tim memang performanya lagi drop. Oke. Sangat kelihatan dalam pertandingan ini, dan game ini punya dua wajah, babak pertama dan babak kedua yang berbeda sekali. Di babak pertama MU diobok-obok. Gue nggak ngerti ya, sampai gue tweet ini MU harusnya minum obat kuat tapi minum obat tidur. Begitu apatis MU. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Dari detik awal ATM sudah ngegas, bener-bener agresif, ngepres, high press. MU pegang bola 5 detik aja nggak bisa. Dan pada saat pegang bola, passingnya salah, atau temen-temennya jaraknya terlalu jauh, tidak ada pergerakan, bener-bener apatis. Kayak orang, kayak orang setengah mabok gitu, baru minum obat tidur, jadi nggak tahu harus ngapain. Itu terjadi selama 45 menit. ATM dapat 1 gol dari awal, di awal pertandingan, di berapa 8 menit kalau nggak salah. Di awal pertandingan, artinya kita berharap wow ini seru. Dan memang di babak pertama ATM ini ngegas terus, bahkan dapat peluang heading kena mistar, tapi tetap 1-0. Mereka meng-create beberapa setengah peluang, cuman finishingnya memang jelek. Nah, MU nggak bangkit-bangkit, bener-bener semua main jelek. Pogba, Fred, Bruno passingnya nggak sampai, Rashford, Sancho nggak kelihatan sama sekali, Ronaldo nggak ada yang supply. Gue nggak ngerti. Dan bahkan di babak pertama itu zero shot on target kalau nggak salah. 2 shot, 1 ke blok, 1 off target. Kalau nggak salah bolanya Bruno. But anyway, gue bilang di babak kedua biasanya ATM turun. Tapi kalau ATM ngegas seperti di babak pertama, selesai MU. Kalau ATM ngegas seperti di babak pertama, masuk ke babak kedua, mungkin MU udah ditampol-tampolin atau obat tidurnya udah efeknya udah hilang, baru mulai sadar. Baru bermain seperti normal, nggak bagus-bagus sama juga. Baru bermain seperti normal, baru mendapatkan peluang, baru ada permainan cepat, bangun serangan dari tengah, dari sayap ke depan, baru Bruno bolanya mulai sampai lagi. Masih nggak ada peluang besar juga, tapi makanya kalau dibilang jelek nggak juga, tapi dibilang bagus masih nggak, cuman lebih bagus daripada babak pertama. ATM berusaha untuk ngepres, feeling gue entah tenaganya habis, entah apa, gue nggak ngerti ya. Di babak kedua ini drop ATM, pegang bola aja susah, passingnya jelek banget. Akhirnya MU yang perlahan lebih menguasai, dapat 1. Bruno itu jelek banget, mungkin 80-100 kali passing, yang sampai itu cuma 20, 80 nggak nyampe. Artinya passing yang diharapkan oleh Bruno itu nggak terjadi, kecuali 1 pas passingnya ke Elanga kan diganti sama si Rashford masuk. Itu akurasinya keren, speed passingnya keren, sampai di Elanga, finishingnya keren. Tapi juga kalau lu lihat reaksinya Oblak ini lagi drop ya. Lihat reaksinya Oblak, harusnya minimal dia jatuh ke arah bola. Ini dia out of position atau apa, dia jatuh di posisinya sendiri. Jadi ini bukan Oblak yang kita kenal, memang satu ATM lagi drop. Nah, ATM main bagus di babak pertama, drop babak kedua, MU kebalikannya. Maka dari itu gue bilang 1-1 berdasarkan babak kedua, fair enough. Kenapa? Karena kita lihat bahwa MU memang nggak punya kemampuan untuk cetak lebih. Bahkan ATM dapat 1 peluang lagi, kena mistar lagi, jadi 2 kali kena mistar. Jadi MU harus beruntung lah 1-1. Minimal peluang itu masih terbuka. Bukan hanya buat MU, tapi buat ATM.
karena kita nggak tahu MU mainnya kayak gimana. Kita semua, gue fans non MU, dan gue rasa banyak fans MU yang setuju sama gue bahwa nggak bisa ditebak. Entah babak pertama bagus, entah babak kedua bagus, entah yang mana efektif, entah baik peluang. Tapi yang jelas, kalau gue jadi Rangnick, gue akan puter video itu, gue akan tunjukkan, lu mainnya kayak begini. Tunjukkan terutama di babak pertama, amburadul semua, biar pemain sadar bahwa sepak bola itu ada 2 babak, bahwa sepak bola itu 90 menit, bukan 45 menit. Gak harus tunggu ketinggalan. Oke. Tapi ya, gue di DP udah bilang ya kemungkinan besar seri, karena ya itu, bentar, panas. Karena ya itu, dua-dua lagi dalam performa menurun, dan sangat kelihatan ATM yang di babak pertama, babak kedua amburadul. Jadi 3 minggu lagi ini masih undecided, semua bisa terjadi. Masuk ke Benfica sama Ajax, sama babak pertama, kedua tim menyerang, Benfica mau, tapi Benfica lebih gerusa-gerusuk. Nah, Ajax, gue sudah bilang, Ajax ini masalahnya cuma satu, mental. Bisa nggak pemain-pemain ini konsisten bermain di bawah tekanan, karena sistem gugur. Beda dengan group stage mereka menang semua. Ketemu Benfica yang lagi jelek juga. Benfica itu kayak ATM lah dari awal, wah neken terus. Ajax bisa pegang bola, bermain juga, tapi lebih stylish. Dapat 1 gol, 1-0, Tadic finishingnya keren, kaki dalam ke tiang kedua. Haller cetak own goal, bukan salah dia juga, tapi ya it happens. 3 menit kemudian 2-1. Babak kedua, Ajax mentalnya udah kelihatan agak menurun, mulai dipres sama Benfica. Dan dapat peluang. Kenapa? Ajax ini belum punya mental profesional untuk bisa kill the game. Dapat 2-3 kali berhadapan dengan kiper, shooting ke arah kiper. Harusnya mereka tipikal Ajax, bukan shooting kalau berada sama kiper, tapi passing ke samping, tidak dilakukan. Ini egonya Mazraoui terutama itu, sama Alvarez kalau nggak salah, atau Martinez, salah satu itu. Akhirnya mereka dapat peluang dengan agresivitasnya, mereka create banyak peluang, dapat 1 gol 2-2. Tapi untuk dua-dua match ini, itu babak kedua membosankan karena stamina sudah turun. Kalau lu stamina turun, lu berusaha untuk tetap bekerja keras, yang terjadi fokusnya juga ngedrop, salah passing. Di match MU, di match Ajax, kedua tim terlalu banyak salah passing di babak kedua, sehingga udah gak seru lagi untuk gue. Gue agak ngantuk di babak kedua. Tapi kalau lihat dari skor, Ajax 2-2 lawan Benfica, ATM lawan MU 1-1. Ya, gue bilang berdasarkan match ini harusnya MU bisa lolos. Ajax pun demikian. Karena main di kandang toh atmosfernya beda. Lu dapat dukungan dari fans lu dan lain-lain, dan MU kalau seandainya mereka bisa bermain konsisten, bisa cetak gol duluan, ATM ini juga ya gerusak-gerusuk juga. Tahu sendiri timnya Simeone gimana. Tapi kita lihat lagi 3 minggu lagi gimana end-up-nya dari match ini. Terus ada 3 match IPL. Liverpool menang 6-0 lawan Leeds. Ada yang tanya, coach nggak nonton Liverpool babak pertama 3-0. Gue bilang gue nggak nonton dan gue nggak mau nonton. Tapi gue nggak heran. Kalau MU bisa cetak 4 gol, definitely Liverpool bisa lebih banyak. MU kebobolan 2, Liverpool kebobolan 0. Jadi memang Liverpool lagi on fire. Kita tahu semua itu. Mane dan Salah lagi gila. Menang 6-0. Bahwa Liverpool menang gak heran, tapi 6-0 membuktikan bahwa Liverpool lagi berada di papan dalam performa yang bagus lah. Ini akan seru untuk di IPL. Dimana kalau Liverpool kalah 1 match saja bisa selesai. Mereka cannot afford it untuk lose any game. Sekarang selisihnya 3 poin. Match-matchnya sama-sama City. Nah ini seru nih. Terus
Spurs yang hura-hura, yang dibilang hebat, menang lawan City karena counter attack, bahkan di Conte ngeles bahwa itu bukan counter attack tapi bangun serangan dari bawah. Ya sure, ketemu Burnley yang lebih cenderung bertahan, kalah 1-0. I told you, mereka itu cuma bisa counter attack dan semua masih ngeles. Terbukti, dan Spurs akan ketemu banyak tim-tim kayak Burnley lebih bertahan. Mungkin nggak parkir bis, tapi lebih bertahan, membiarkan Spurs ambil inisiatif. Dan ya kita udah lihat lawan siapapun, lawan Wolves lah, lawan apa, nggak bisa apa-apa kalau mereka nggak counter attack. Bisanya cuma lawan tim besar kayak Liverpool, kayak City, lawan Chelsea aja mereka kalah karena hanya ngandelin counter attack. Oke. Dan kalah 1-0 ya, gue mah happy aja. Besok ke Barcelona Napoli dan Arsenal lawan Wolves. Kita lihat 2 match itu gue tonton, kalau bagus gue bikin preview. Oke? Thanks for watching.